Satu lagi pendeta James Baker. Saya sudah katakan ini kali ketiga di mimbar ini. James Baker seorang yang begitu besar, ganteng, berkasa, khotbah menarik, dan dia sampai tak usah besuk, tak usah kebaktian doa, tak usah asal muncul di TV saja, sudah bisa menarik persembahan orang Amerika kepada dia setiap tahun 151 juta dolar Amerika satu tahun. Teriak-teriak di TV, khotbah yang begitu menarik. Istrinya, hias merah hijau kayak kucing. Saudara-saudara, itu nyonya pendeta show kucing. Padahal mereka selalu ribut dan tidak beres. Ternyata dia juga tidak setia kepada istrinya. Dan untuk membuktikan dia ada Roh Kudus, dia memakai pemalsuan. Di dalam kebaktian-kebaktian, dia pakai mikrofon berkata, yang duduk di baris ke-8, yang warna biru pakaianmu, Tuhan tahu engkau sakit asma. Kaget orang itu. Kok pendeta di atas mimbar tahu gua sakit asma ya? Wah, pasti ini adalah kalimat bijaksana. Ini ada perkataan yang pengetahuan. Nah, ini kalimat atau ada perkataan pengetahuan dan pengetahuan hikmat bijaksana. Ini dua istilah dari 1 Korintus pasal 12. Mari kita membaca ya. 1 Korintus pasal 12. Dari ayat yang ke-7 dan seterusnya, kita akan membaca pelan-pelan sampai pada 2 karunia pertama, lalu kita berhenti sebentar. 1 Korintus pasal ke-12 ayat ke-7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Semua. Dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Jadi, the speech of knowledge and the words of wisdom. Ini 2 karunia. Nah, ini 2 karunia tidak mendapatkan penjelasan lebih mendalam. Sampai gelombang ketiga daripada karismatik yang muncul. Di dalam tafsiran seorang namanya John Wimber yang pernah salah diundang menjadi profesor di Fuller. Fuller sendiri mengaku mereka dulu waktu mengundang dia teledor. Akhirnya keluar dari Fuller. John Wimber yang mendirikan Vineyard yang akhirnya mempengaruhi terus dan menjunjung akan pengaruhnya menuju kepada Toronto Blessing itu. Dia John Wimber menjelaskan ini. Yang disebut perkataan hikmat dan yang disebut perkataan pengetahuan tidak sama dengan arti hikmat yang kita tahu selama ini, tidak sama dengan arti pengetahuan yang kita tahu secara umum. Yang disebut pengetahuan, kalimat yang ada pengetahuan, kalimat ada hikmat, dijelaskan menjadi semacam perkataan yang bersifat kesadaran profetik dan pengertian daripada misterius sehingga bisa menunjukkan secara telanjang, transparan rahasia hati manusia. Itu namanya perkataan hikmat dan perkataan pengetahuan. Nah, inilah yang dikatakan seperti James Baker mengatakan, kamu yang pakai kacamata, yang anting-antingnya besar, Tuhan mengetahui kamu sakit jantung, dan kamu yang baju wungu, yang kau susah hati karena engkau mempunyai kanker stadium kedua. Semua yang dikatakan tepat. Wah, ini berarti Roh Kudus telah memberikan dia kalimat hikmat dan kalimat pengetahuan. Maka semua orang kagum sekali kepada dia. Tetapi saudara-saudara, ada mainnya. Maka ada seorang wartawan yang sengaja mengikuti kebaktian-kebaktian yang dipimpin oleh James Baker itu. Sengaja keliling, diam-diam mengikuti dia. Akhirnya mereka melaporkan, ini palsu. Karena apa? Dia mempunyai satu tim, dan tim itu sudah mempunyai mikrofon yang kecil sekali, dengan teknologi yang paling mutakhir. Dan memberikan kepada dia sesuatu earphone yang kecil sekali, yang dia bisa dengar apa yang dibicarakan oleh orang-orang tim itu.
Tim itu keliling-keliling seperti memberikan penggembalaan yang baik. Bagaimana duduk? Maukan saya doakan kamu? Apa penyakitmu? Saya asma sudah 3 tahun. Lalu itu pengurus yang sudah mengetahui rahasia itu pakai mic yang kecil mengatakan, bagian yang kedua baris ke-6 yang warnanya merah itu asma 3 tahun. Lalu James Baker yang berada di atas mimbar mendengar melalui earphone yang kecil itu. Dan dia mengetahui, Tuhan berkata, aku akan menyembuhkan engkau. Baju merah yang asma. Kaget orang itu, saudara-saudara. Dan dengan demikian orang kira dia punya kuasa Roh Kudus luar biasa. Dengan demikian banyak orang junjung tinggi di kabar dia. Pendeta begitu berkuasa. Mereka memberikan persembahan. Tahun yang sama Billy Graham mendapatkan $56 juta. Dengan pekerjaan yang begitu besar. Saya sendiri pernah masuk ke dalam tempat pusat Billy Graham Center. Di dalam 2 tempat. Yang satu itu dia ada di Minnesota. Yang satu lagi ada di itu Charlotte. Yang ada di North Carolina. Yang di Minnesota tempat mencetak Decision Hour. Punya magazine. Itu yang kerja aja lebih dari 1.000 orang. Saya waktu datang sedang makan siang. Saya sudah makan. Saya cuma lewat saja. Melihat sepanjang gedung 2 kali besar daripada ini. Meja-meja penuh dengan orang makan di situ. Nah saudara-saudara. Sudah makan mereka kerja lagi. Jadi perongkosan Billy Graham Center besar sekali. Tadi Billy Graham Center itu hanya menerima persembahan setiap tahun 56 juta saja. Dan Billy Graham pada waktu itu menerima ongkos hidup tidak lebih daripada $100,000 US 1 tahun. Tetapi James Baker menerima persembahan $153 juta. Dan dia tidak tim yang besar. Tidak ada pengeluaran yang terlalu besar. Sehingga dia boleh pakai uang itu untuk membuat rumahnya, kerannya semua pakai keran emas murni. Bukan saja demikian. Bikin rumah yang ada AC yang indah sekali. Untuk anjingnya nikmat di rumahnya. Dan James Baker dengan penipuan, pelarian pajak dan sebagainya. Akhirnya dimasukkan ke pengadilan. Waktu surat kabar mengatakan dia pakai earphone. Mendengar rahasia. Lalu memalsukan Roh Kudus. Mengatakan ini dan itu semua. Maka akibatnya adalah banyak orang mulai jengkel kepada dia. Banyak orang mulai tahu kalau ditipu oleh dia. Karena apa? Yang dikatakan istilah-istilah yang tinggi sekali, mulu-mulu rohani sekali, yang dijalankan bukan yang benar. Saudara-saudara, akhirnya pengadilan Amerika menjatuhkan hukuman 45 tahun penjara bagi dia. Semenjak itu, istilah pendeta tidak lagi terlalu dihormati di Amerika. Sudah tahun 1926 ada satu sensus di Amerika untuk rakyat-rakyat, apakah profesi yang dihormati paling tinggi di Amerika. Saudara tahu apa? Pendeta adalah profesi yang tertinggi, yang paling dihormati seluruh rakyat Amerika. Ini begitu berbeda dengan zaman abad 19. Ada 2 saudara, namanya saudara Ingersoll. Kemana-mana saja mereka melawan Kristen. Mereka anti Kristus. Mereka melawan gereja. Mereka maki-maki akan organisasi Kristen. Dan mereka mengkritik Alkitab. Ingersoll Brothers. Salah satu makalah yang ditulis oleh dia, saya masih simpan di tempat saya. Dan dia bagaimana mempermalukan Kristen abad ke-19. Tapi melalui perjuangan banyak pendeta yang baik. Sampai tahun 1926. Orang yang paling dihormati sebagai profesi yang paling top. Nomor 1 adalah pendeta di Amerika. Tetapi dilihat dari honor yang diberikan kepada pendeta itu. Ada rankingnya ke-5. Ini adalah tahun 1926. Tahun 1970 lebih diberikan sensus lagi. Waktu itu pendeta menjadi tempat yang ke-6. Dihormati. Menjadi profesi yang berharga, berhormat. Nomor 6. Tetapi honor yang diberikan kepada pendeta rankingnya adalah 76. Jadi
low pay, high ranking, honored, tetapi low pay profession. Sesudah Jim Baker dan Jimmy Swaggart, kekristenan di Amerika merosot luar biasa. Di dalam 1 tahun kemudian, persembahan uang untuk mendukung pekerjaan untuk gereja di seluruh Amerika turun kira-kira 60%.